Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdullah Jabar dari Universitas Negeri Malang dengan mata kuliah PAI Pendidikan Agama Islam. Akan memberikan sebuah ceramah tentang jin. Sebuah hakikat bukan khurafat. Nah, pada kali ini saya membahas jin karena jin salah satu termasuk ke dalam akidah Islam, yaitu beriman kepada yang gaib, kepada hal gaib. Nah, salah satu pokok akidah Islam adalah beriman, meyakini adanya hal-hal gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ketiga. Karena itu, seorang muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Pada hal ini kan, kalau kita membicarakan tentang hal gaib, percaya nggak percaya ya? Ya pastinya harus percaya karena kita orang Islam. Tuhan kita juga gaib, nggak bisa dilihat. Malaikat juga makhluk gaib, nggak bisa dilihat. Tapi ada, mereka ada. Sebagai contohnya itu kalau jin itu orang kesurupan, kalau di akal logika itu ya nggak masuk akal. Tapi bisa. Terus kalau dipikir-pikir lagi, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Nggak mungkin manusia kan? Pasti ada yang menciptakan. Nah, yaitu Allah, Tuhan kita. Nah, dilanjutkan menurut Abdullah bin Mas'ud, pengertian gaib adalah suatu yang tidak bisa kita indra, dan Allah serta Rasulnya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Dalam hal ini, jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya, sebab banyak sekali dalil menyatakan tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau kita membicarakan tentang Al-Quran dan hadis, salah satu fondasi agama Islam adalah beriman kepada Al-Quran dan hadis. Petunjuk kita adalah dari Al-Quran dan hadis. Setelah itu, yang ketiga adalah kalau kita masih belum dapat memahami Al-Quran dan hadis, nah kita mencari taunya untuk mempelajarinya dari ulama atau orang yang berpengalaman, berilmu lebih. Nah, selanjutnya dalil dari Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ahqaf ayat 29. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaannya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Nah, selanjutnya, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini? Dan mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, selanjutnya adalah pada surat Ar-Rahman. Hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, pada hal ini telah dibicarakan ya pada pertemuan kemarin. Kalau jin itu dapat menembus pada langit ketiga saat sebelum zamannya Rasul. Nah, di dalam langit ketiga, jin itu mendengar obrolan malaikat tentang masa depan.
Nah, itulah yang dicari oleh para ahli sihir atau dukun untuk meramalkan sebuah masa depan. Nah, jadi kenapa orang-orang dahulu itu sakti, kok bisa ngeramal ini, ngeramal itu kok tepat? Karena itu pada zaman itu jin itu dapat menembus langit ketiga. Nah, sedangkan pada zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah lahir, jin yang mau menembus dilemparkan kembali sama malaikat. Jadi pada saat itu jin tidak dapat menembus lagi. Nah, selanjutnya dari dalil dari hadis. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah bin Mas'ud bercerita, kami pernah bersama Rasulullah pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, lembah, dan pegunungan. Lalu kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dari kehidupan kami. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau datang dari Gua Hiro. Maka kami berkata, mereka tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari-cari baginda. Tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Nah, beliau menjawab, beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Nah, jadi pada zamannya Rasulullah, tidak hanya manusia yang berdakwah, tetapi bangsa jin juga berdakwah. Jin nggak selalu semuanya buruk, nggak harus ke semua kafir dalam bentuk yang buruk atau yang seperti pocong itu enggak. Sebenarnya jin muslim itu ada. Mereka ada di dalam masjid dan tempat-tempat yang baik. Dan mereka juga mencari ilmu tentang agama Islam. Nah, oleh karena itu, Rasulullah berdakwah kepada para jin juga. Selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk sholat, keraskanlah suaramu, karena setiap jin, manusia, dan apa aja yang mendengar suara muazzin yang mengumandangkan azan, kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Nah, tadi ketika waktunya adzan, kalau kita berada di tengah di tengah hutan, nggak ada suara muazzin, nggak ada yang adzan, nggak ada suara masjid. Nah, itu kita dianjurkan untuk azan karena semua yang mendengar azan kita itu akan menjadi saksi bahwa nanti kita pada hari kiamat kita dihisab. Mereka menjadi saksi bahwa kita azan, kita melakukan seruan untuk melakukan sholat. Dan ketika kita sholat di dalam hutan atau kita sedang mendaki gunung, itu yang sholat tidak cuma kita, sedangkan para jin juga ikut sholat menjadi makmum dari kita. Nah, selanjutnya Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya. Abdullah bin Abbas berkata, pada suatu hari Rasulullah bersama serombongan sahabatnya menuju pasar Uqas. Ketika itu, setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaannya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Pada zaman dulu, setan itu dapat menembus langit ketiga, mendengarkan obrolannya para malaikat, dan itu sudah menjadi kebiasaannya jin untuk mencuri berita-berita tentang masa depan. Dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya para setan itu kembali kepada kaum mereka. Maka kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Lorek, opo kok balik? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita langit dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Nah, jadi kalau kita melihat bintang jatuh, bintang jatuh, kok api, kok aduh, wah itu setan dilempar, ikut tekan langit. Nah,
Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita langit dan bintang-bintang juga dilempar ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian, kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat. Lalu carilah apa yang sebenarnya membuat berita langit tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah di Hama mendapati Rasulullah yang hendak berangkat menuju pasar Bukats sedang beristirahat di Naklah. Naklah adalah sebuah nama tempat ya. Saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh. Nah, ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit. Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ia menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya, dan kami tidak akan menyekutukan Rob kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, nah, yaitu pada surat Al-Jin ayat pertama. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Nah, jadi para jin pun itu mereka juga mengimani Al-Quran. Nah, kenapa kita yang manusia banyak lalai ya? Ya itu masuk saya juga sih sebenarnya. Nah, mari kita membenarkan diri juga ya. Yang diwajibkan kepada Rasulullah ini adalah perkataan jin. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan mereka masih banyak. Insya Allah akan Anda temukan di sela-sela pembahasan ini. Karena itu, jin kita mengimani juga, mempercayai bahwa jin itu ada. Selanjutnya kita memasuki tidak bisa dilihat. Bukan berarti tidak ada. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jika tidak bisa melihat jin, dijadikan dalil bahwa jin tidak ada. Maka berapa banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun pada hakikatnya ia ada. Sebagai contoh, arus listrik tidak bisa kita lihat di kabel listrik. Tetapi kita bisa tahu bahwa ia ada melalui berkas-berkasnya, ada lampu, atau yang lainnya. Masuk ke setrum kan kayak kroso. Nah itu gak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Nah, itu pula udara yang tiap hari kita hirup untuk bernafas. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita dapat merasakannya, keberadaannya. Bahkan ruh, nyawa, yang merupakan salah satu penyangga kehidupan kita. Karenanya kita bisa hidup dan tampaknya kita mati. Tidak bisa kita lihat dan ketahui ya hakikatnya. Namun demikian, kita meyakini keberadaannya. Karena setiap makhluk hidup itu mempunyai nyawa dan kita tidak bisa melihat. Nah, selanjutnya, asal muasal penciptaan jin. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang secara pasti akan akurat menunjukkan bahwa bangsa jin diciptakan dari api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia menciptakan jin dari nyala api dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Abdullah bin Abbas mengatakan maksud dari nyala api pada ayat di atas adalah dari nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas mengatakan maksudnya adalah dari ujung jilatannya. Nah, Allah berfirman lagi, dan kami menciptakan para jin sebelum Adam dari api yang sangat panas, yaitu dari api neraka. Dalam surat Al-A'raf ayat 12 juga dijelaskan. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Saat aku menyuruhmu, iblis berkata, aku lebih baik darinya Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah liat.
Nah, ini awal mulanya jin itu membangkang karena dia sombong. Dia tidak mau terima. Kenapa aku harus sujud kepada tanah yang lebih rendah dari aku, dari api? Nah, itu menurut jin, menurut iblis. Nah, jadi awal mulanya iblis itu membangkang itu gara-gara Nabi Adam diciptakan dan dia gak mau sujud. Sedangkan itu perintah Allah. Perintah Allah itu mutlak. Bila ada orang yang masih menyanggah, bagaimana Anda bisa menjadikan perkataan iblis sebagai dalil? Bukankah dia adalah pendusta? Nah, jawabannya, sesungguhnya yang menjadi dalil bukan terletak pada perkataan jin itu sendiri, tetapi pada penetapan Allah kepadanya akan hal itu. Sebab Allah tidak akan menetapkan sesuatu yang batil. Jadi Allah nggak akan pernah salah. Dia pencipta kita. Dan dia nggak akan salah untuk menetapkan dalilnya. Nah, Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukmin Aisyah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, yaitu tanah liat. Nah, selanjutnya adalah jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana bisa jin kafir yang diciptakan dari api disiksa dengan api? Nah, itu kan biasanya yang membuat orang-orang bingung. Nah, oleh karena itu, kita bahas masalah ini. Masalah ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang. Namun sekiranya mau berpikir secara jeli, niscaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Semua orang telah tahu bahwa seorang manusia diciptakan dari tanah liat. Tetapi ia bukan lagi tanah liat, asal-muasalnya saja dari tanah liat. Begitu pula dengan jin yang tercipta dari api. Sekarang mereka bukan lagi api, sebagaimana yang diterangkan dalam banyak dalil. Nah, dalam hal ini dijelaskan, manusia awalnya diciptakan dari tanah, dan seterusnya bukan berasal dari tanah. Ya, yang menjadi maksud dari hal ini adalah kita dapat membahasnya dalam surat Al-Bayyinah, segumpal darah. Nah, awal mulanya manusia diciptakan dari tanah liat. Nah, ketika membuat keturunan, mereka tercipta dari air, dari segumpal darah. Sedangkan jin-jin juga begitu. Mereka awal mulanya adalah dari api neraka. Tapi lambat laun mereka nggak menjadi api dan mereka menjadi asap atau sejenisnya. Nah, itu ada juga dalil yang mengatakan bahwa jin ifrit ingin melukai Rasulullah, dia ingin membakar wajah Rasulullah dengan obor, namun gagal, nggak bisa. Nah, kalau jin itu dari api, kenapa dia memerlukan obor untuk membakar wajah Nabi Muhammad? Nah, itulah untuk penguat dari materi ini. Nah, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Nasai dengan isnad sahih menurut syarat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah. Ia bercerita, ketika Rasulullah melaksanakan sholat, tiba-tiba datanglah setan menghampiri beliau. Maka beliau pun membantingnya, lalu mencekiknya. Kemudian beliau bersabda, sampai-sampai saya bisa merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Nah, berdasarkan hadis ini jelas bahwa sekarang ini bangsa jin tidak lagi berbentuk api. Sebab jika demikian, tentu Rasulullah tidak akan merasakan dingin lidahnya setan. Nah, di antaranya juga adalah sabda Rasulullah. Sesungguhnya musuh Allah, iblis, datang membawa pelita dari api yang hendak melemparkannya ke wajahku. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan selengkapnya akan disebutkan kemudian. Sebuah hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Mutawwah dari Yahya bin Sa'id. Dia berkata, hadis mursal. Pada malam Isra, Rasulullah melihat jin ifrit mengejar beliau sambil membawa seberkas api. Setiap kali menoleh, beliau selalu melihatnya. Lalu Jibril berkata kepada beliau, maka Anda aku ajari beberapa kalimat doa.
Jika Anda mengucapkannya, niscaya nyala apinya akan padam dan bahkan bakarannya akan habis. Nah, ini diriwayatkan dari sebuah hadis oleh Imam Malik. Dua hadis di atas menjadi bukti bahwa jika iblis tetap berada dalam wujud apinya, tentu dia tidak membutuhkan pelita atau sumber api. Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah. Sesungguhnya setan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Seandainya iblis masih pada wujud apinya, tentu dia akan membakar manusia. Nah, jadi kalau iblis jin dalam bentuk api, dia tidak akan dapat masuk ke manusia. Kalau dia masuk ke manusia, tentu dapat melukai manusia. Nah, jika ada yang mengatakan bahwa masuk hadis ini adalah gangguan godaan setan, maka kami jawab, para ulama ushul fikih menyepakati tidak bolehnya mengalihkan makna suatu kalimat bentuk dari maksud zahirnya, kecuali jika ada penghubungnya. Lalu apakah di dalam hadis ini ada penghubung? Selaras dengan hal itu bahwa manusia juga diciptakan dari tanah liat dan dia merasakan sakit tak kalah dilempar dengannya. Manusia juga diciptakan dari air dan ia terkadang merasa sakit jika disiksa dengan air. Hal yang lebih tepatnya dan lebih baik kita katakan adalah sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi bangsa jin diciptakan dari api, namun dia juga dapat terbakar. Seperti halnya dalam ru'ya, jika kita meru'ya seorang yang kesurupan, jin tersebut akan merasa terbakar. Jika kita menemui suatu jin sengaja nggak sengaja dan kita memanjakan ayat Al-Quran, mereka akan terbakar. Selanjutnya adalah macam-macam jin. Dari Sa'labah Al-Kasyani, dia berkata Rasulullah bersabda, jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Mereka bisa terbang di udara. Kedua, jin berupa ular-ular dan kalajengking. Dan ketiga, jin bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualangan. Nah, jadi bentuk jin itu macam-macam ya. Kalau kita melihat jin dalam bentuk yang serem, yang pocong, yang kayak genderuwo ataupun kuntilanak, sebenarnya mereka bentuknya nggak seperti itu. Itu bentuk seperti itu ada karena kita para manusia meyakini bahwa bentuknya jin itu seperti itu. Nah, akhirnya mereka menggoda manusia, mereka timbul dalam wujud menyerupai mereka. Nah, itu adalah salah satu gangguan jin, godaan jin. Nah, selanjutnya adalah tempat tinggal jin. Biasanya bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, seperti padang pasir. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan tempat pembuangan kotoran. Dan di antara jin tersebut, ada yang tinggal bersama manusia. Karena Rasulullah Shallallahu pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak mendakwai mereka kepada Allah. Beliau membacakan Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syariat-syariat Islam. Hadis tentang kisah ini banyak periwayatannya seperti yang terdapat pada kedua kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan pembuangan kotoran karena mereka memakan sisa makan manusia. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, jadi jin itu ya, kalau kita melihat jin kafir, mereka lebih suka tinggal di tempat-tempat kotor karena kotoran adalah makanan mereka. Mereka makan sisa-sisa makanan atau sesuatu yang najis. Dan mereka suka tinggal di sana. Di got atau di apa, nah itu mereka suka. Nah, oleh karena itu, kita tidak ya sebenarnya kita tidak boleh untuk membuang air panas. Air panas yang baru saja digodok itu langsung dibuang ke got. Nah, itu kadang bisa terkena setan, bisa terkena jin. Kalau jinnya nggak terima, kalau balas dendam gimana coba? Nah, oleh karena itu, kalau kita habis nggodok banyu, nggak ini, tahu pun, nah itu ditunggu sih sampai ada mereka ono di KI air dingin, habis itu dibuang.
biar gak melukai ciptaannya Allah. Nah, bukannya kita takut, tapi sesama ciptaannya Allah, kita kan juga harus menghargai. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ibnu Abdid Ibnu Abdidunya meriwayatkan dari Yazid bin Yazid bin Jari, salah satu seorang perawi Sihah dari negeri Syam. Dia adalah seorang tabi'in yang kurang masyhur, berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya, melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin, dan mereka makan siang. Jin-jin ini turun untuk makan bersama mereka. Dan begitu pula ketika mereka makan malam. Nah, dalam hadis ini ya, katakan bahwa jin-jin itu juga makan dengan manusia. Artinya kalau kita makan nggak sambil doa, jin kafir itu juga ikut makan. Coba bayangkan. Sedangkan kalau kita makan sambil berdoa, Bismillah, jin kafir nggak mau makan, nggak bisa makan. Nah, sedangkan jin muslim dapat makan. Makanya jin muslim itu nggak sama-sama kita makan makanan kita, enggak. Mereka makan uapnya aja. Itu mereka udah kenyang kalau jin muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ini yang tadi ya. Tadinya saya katakan mengenai tipu daya setan ini. Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimat, tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin melainkan genting atas rumahnya mereka terdapat jin-jin muslim. Jika mereka bersantap siang, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan malam, jin-jin ini pun juga ikut makan bersama mereka. Allah menjaga mereka dari melihat jin-jin ini. Nah, kalau bayangkan aja kalau manusia bisa melihat jin. Gimana coba? Kita lagi jalan-jalan motoran, tiba-tiba ada jin lewat. Wah, kaget dong, kecelakaan. Nah, oleh karena itu, manusia itu tidak bisa melihat jin. Kecuali ada jin di dalam matanya. Nah, selanjutnya saya katakan mengenai tipu daya setan ini. Ada juga jin yang tinggal di WC, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam. Beliau bercerita bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam jamban, ke dalam WC toilet, hendaklah ia berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, makanya kalau kita masuk toilet dianjurkan untuk berdoa, karena itu adalah musolanya jin. Saya penulis dari buku ini berkata, saya tidak pernah bertanya kepada salah satu jin muslim, apakah kamu bertempat tinggal di kamar mandi? Dia menjawab, tidak. Saya bantah iya, tetapi di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa jin-jin bertempat tinggal di WC dan kamar mandi. Dia menjelaskan, ya, tapi ini khusus untuk jin kafir. Karena mereka lebih memilih tempat-tempat najis dan kotor sebagai tempat tinggal mereka. Nah, menurut saya, bisa jadi perkataannya ini benar. Sebab saya pernah memperhatikan jin-jin kafir, sangat membenci harum-haruman atau bau yang sedap, khususnya minyak kasturi. Sementara jin-jin muslim sangat menyukai aroma-aroma seperti ini, persis seperti kaum muslimin dari kalangan manusia. Nah, jadi jin muslim itu menyerupai bangsa manusia, menyerupai bangsa muslim. Dari adatnya juga, mereka menyukai harum-haruman. Nah, makanya itu dianjurkan untuk memakai sesuatu yang harum, parfum atau apa. Itu jin tidak suka. Bangsa jin biasanya menghuni gedung dan kamar-kamar. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Khotadom, dari Abdullah bin Sirjis. Ia berkata, Nabi Muhammad bersabda, jangan salah seorang di antara kalian kencing pada liang-liang. Mereka bertanya kepada Khotadom, mengapa kita dimakruhkan untuk kencing pada liang-liang? Dia menjawab, karena liang-liang merupakan tempat tinggal jin. Bangsa jin juga bisa menghuni kandang-kandang unta, karena
dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kadang-kadang unta merupakan tempat tinggal setan, sebagaimana yang terdapat pada Sahih Muslim dan kitab lainnya. Nah, pada hal ini dijelaskan juga kita tidak boleh sembarangan kalau di tempat-tempat lain, di tempat umum ataupun juga di alam, karena kita nggak tahu apa yang tidak bisa kita lihat. Nah, kalau kan kita sering dengar orang yang habis meso-meso di hutan atau kencing sembarangan, tahu-tahu dia kesurupan. Nah, soalnya dia kadang dia mengencingi seorang jin dan jin itu nggak terima. Nah, tapi kita tidak boleh takut. Caranya adalah kita melakukannya dengan syariat Islam. Nah, jika kita mau menghajat atau buang air, nah kedua kita mencari tempat yang kosong dengan tanah itu dulu. Itu buang hajat. Kalau di alam ya habis itu ditutup. Udah, dan jangan lupa membaca bismillah. Kita minta izin kepada Allah, bukan jinnya. Ya, karena jin itu cuma ciptaannya Allah, dan sedangkan kita, derajat kita itu lebih tinggi dari jin. Maka karena itu, kita itu nggak boleh takut sama jin. Jin itu sebenarnya takut pada manusia. Dan kita, kenapa manusia itu takut kepada jin? Nah, ya, kalau kita takut, jinnya jadi nggak takut. Nah, ya sama halnya kita sebagai manusia. Kalau kita ketemu anjing, kita dikejar, kita lari, ya seneng anjingnya. Tapi kalau kita lawan balik, yang lari siapa? Ya anjingnya lah. Nah, sama halnya juga mereka bangsa jin. Karena derajat manusia itu sebenarnya lebih tinggi daripada jin. Taufiq wal hidayah, sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman karena sudah mengikuti acara ini. Nah, yang belum on cam, di on kan dulu dong sebentar. Yuk. Oleh karena itu, maka akan saya tutup acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis lah ecang iki teko-teko ngare ngakak tok ancen.